Gimana teman-teman sahabat sosial, apakah bantuan Kemensos yang disalurkan oleh pemerintah sudah dicairkan PKH, BPNT, BLT, BBM tahap kedua? Nah, perlu diketahui ada informasi penting dari pihak PT Pos Indonesia selaku pihak penyalur program bantuan Kemensos ini. Yang sudah cair bantuannya silahkan disimak informasinya sampai habis. Kemudian yang belum tersalurkan bantuannya atau yang belum mendapatkan surat undangan dari pihak PT Pos, kami akan sampaikan informasi ini terkait perkembangannya. Jadi teman-teman, mohon jangan di skip info ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita tentunya akan terus mengabarkan informasi secara konsisten perkembangan program bantuan pemerintah serta informasi penting dari pemerintah pusat, baik itu program terbaru, kebijakan terbaru, ataupun aturan terbaru yang akan segera dilaksanakan ataupun yang sudah diterapkan. Nah teman-teman, di video kali ini kita update lagi terkait program PKH, BPNT, dan BLT BBM tahap kedua. Silakan teman-teman sahabat sosial yang ingin mendapatkan pencerahan disimak sampai habis. Sebelum saya lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport kami. Jadi di pekan terakhir bulan November 2022, kalau kita hitung 3 hari lagi untuk menghabiskan bulan November ini. Nah teman-teman, sebagian besar tentunya bantuan dari Kementerian Sosial telah tersalurkan melalui PT Pos Indonesia. Apakah itu di wilayah 1, wilayah 2, ataupun di wilayah 3. Surat undangan yang disebarkan itu sebagai bukti penyaluran bantuan PKH, BPNT, dan BLT BBM tahap kedua. Kemudian pada saat proses pencairan timbul beberapa pertanyaan ataupun permasalahan. Yang pertama itu, kenapa ya bantuannya berkurang padahal komponennya sama dengan pencairan PKH tahap ketiga yang lalu? Kemudian kenapa juga kami tidak mendapatkan program bantuan BLT BBM padahal untuk KPM yang lainnya itu mendapatkan bantuan tambahan ini. Nah teman-teman, lanjut lagi bagi yang belum mendapatkan surat undangan PT Pos Indonesia, apakah kami tidak mendapatkan program bantuan Kemensos ini? Dan jika memang kami terdaftar sebagai penerima, kapan bantuannya bisa dicairkan? Kita akan coba jelaskan secara ringkas untuk teman-teman sahabat sosial. Yang pertama, perlu teman-teman ketahui, penyaluran PKH, BPNT, dan BLT BBM tahap kedua itu 1 kali pencairan lagi di bulan Desember 2022 ini terakhir pencairannya. Artinya untuk PKH tahap keempat terakhir, untuk BPNT periode Oktober, November, dan Desember itu terakhir nilainya Rp600.000. Untuk PKH tentunya disesuaikan dengan komponen yang ada dalam anggota keluarganya. Termasuk juga BLT BBM tahap kedua juga terakhir. Nah, bantuan yang diterima tentunya berbeda-beda sesuai dengan hasil verifikasi yang telah ditetapkan. Untuk KPM ini mendapatkan sekitar yang telah ditetapkan. Untuk KPM yang lain tentunya mendapatkan sesuai dengan anggota keluarga dalam kartu keluarganya jika lolos verifikasi. Nah teman-teman, beberapa pertanyaan terkait yang timbul dari saat proses pencairan. Pertama, kenapa bantuan PKH-nya saat ini berkurang? Kemudian yang kedua, apakah ATM KKS merah putihnya tidak berfungsi lagi karena pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia? Kemudian yang ketiga, ini teman-teman, kami sampai saat ini belum juga mendapatkan surat undangan ataupun proses pencairan bantuan Kemensos ini. Kapan bantuannya dicairkan? Jadi teman-teman sahabat sosial, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui,
pencairan penyaluran bantuan dari Kemensos ini terus disalurkan sampai dengan akhir tahun Desember 2022. Itu untuk menargetkan bahwa anggaran yang telah disediakan di sepanjang tahun 2022 itu dituntaskan sampai dengan akhir tahun ini. Nah, teman-teman, tentunya hasil verifikasi yang telah ditetapkan terakhir tanggal 30 Oktober yang lalu itu adalah sebagai tanda yang akan cair bantuannya di tahap ini. Apakah itu PKH tahap 4, BPNT periode Oktober, November, dan Desember, termasuk juga BLT BBM tahap kedua. Nah, teman-teman sahabat sosial, salah satu problemnya adalah kenapa ya bantuan PKH-nya saat ini berkurang pada pencairan di pihak PT Pos Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, sebelumnya setiap pendamping PKH melakukan proses verifikasi sampai tanggal 30 Oktober yang lalu. Jadi proses itu tentunya sebagai data acuan untuk pencairan saat ini. Kemungkinan besar ada anggota keluarganya yang bermasalah data kependudukannya antara kartu keluarga dengan KTP ataupun tidak terdaftar online di Dukcapil. Itu perlu teman-teman ketahui. Nah, teman-teman sahabat sosial, kemungkinan saja contoh yang berkurang bantuan PKH-nya. Sebelumnya mendapatkan program bantuan PKH untuk komponen pendidikan seperti anak SMA, itu bisa mendapatkan Rp500.000. Nah, saat ini kemungkinan besar komponen pendidikan tersebut salah satunya sudah menamatkan sekolah. Kemudian tentunya pencairan PKH tahap keempat ini, komponen yang sebelumnya cair tentu saat ini tidak dicairkan lagi karena adanya perubahan struktur dalam anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, teman-teman sahabat sosial, perlu diketahui juga kenapa ya surat undangan belum juga tersalurkan saat ini. Nah, ini salah satu faktornya adalah teman-teman karena proses tentunya dilakukan secara bertahap. Kemungkinan di wilayahnya melalui pihak PT Pos Indonesia belum merilis daftar nama untuk pencairan saat ini. Kemungkinan besar nanti teman-teman di bulan Desember akan segera tersalurkan. Kemudian faktor yang lain yang belum mendapatkan surat undangan, apakah di daerahnya merupakan daerah 3T, jangkauan untuk pencairan pihak PT Pos jauh dari tempat tinggal atau domisili. Nah, pihak PT Pos Indonesia itu akan mengantarkan bantuannya langsung ke rumah KPM yang mana kategori domisilinya di wilayah 3T. Lanjut, kemudian untuk penyandang disabilitas ataupun untuk lanjut usia, itu kategori-kategori yang bisa bantuannya diantar langsung ke rumah KPM. Termasuk juga bagi KPM yang mengalami sakit ataupun cacat saat ini sehingga tidak bisa mencairkan bantuannya langsung di pihak kantor Pos Indonesia. Jadi teman-teman yang pemilik ATM KKS Merah Putih, untuk ATM-nya jangan sampai dibuang terlebih dahulu karena proses pencairan ini di tahap 4 ini, baik itu melalui PT Pos Indonesia, kita belum tahu ke depannya apakah pencairan PKH masih berlanjut melalui pihak PT Pos Indonesia. Jika memang tidak berlanjut atau dibagi, nanti beberapa wilayah akan disalurkan melalui PT Pos ataupun ada sebagian wilayah yang disalurkan melalui bank penyalur. Yang jelas tetap disimpan ATM KKS Merah Putihnya untuk proses di tahap selanjutnya. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.